Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi hari ini kita berjumpa lagi. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Waktu Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-9. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terlebih dahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan,
Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, kisah tentang orang lumpuh yang disembuhkan di kolam Bethesda. Nah, kisah ini dikisahkan kepada kita, ada banyak orang yang berkumpul di dekat kolam Bethesda itu. Ya, banyak orang yang sakit, ya. Apabila sewaktu-waktu ketika malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air itu, maka orang yang terlebih dahulu masuk ke dalam kolam itu ialah yang akan sembuh. Nah, kisah ini diceritakan ketika Yesus datang ke Yerusalem. Yesus menuju ke kolam Bethesda ini. Nah, Yesus menuju kepada orang yang lumpuh yang sudah 38 tahun dia mengalami lumpuh dan belum disembuhkan. Bisa diceritakan kepada kita kenapa Yesus tidak menyembuhkan yang lain, kan masih banyak orang yang sakit. Saya tidak tahu alasannya apa kenapa Yesus tidak menyembuhkan, tetapi Yesus datang tertuju kepada satu orang yang sudah 38 tahun lamanya ia mengalami sakit lumpuh di dekat kolam Bethesda. Bapak Ibu bisa membayangkan, Yesus sendiri belum lahir, orang lumpuh ini sudah ada di kolam Bethesda itu. Begitu lamanya ia mengalami penderitaan sakit lumpuh di kolam Bethesda itu, sampai bisa dikatakan orang-orang semua pasti mengenal akan orang lumpuh ini. Ya, bisa dikatakan dia sudah bisa menjadi ikon atau lambang daripada orang yang menderita sakit di kolam Bethesda itu, karena dia tidak kunjung-kunjung sembuh. Dia tidak bisa mengalami akan kesembuhan ketika malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air itu. Tapi kalau kita belajar dari kisah firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang dapat kita pelajari? Alkitab mengatakan kepada kita bahwa sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan. Nah, sewaktu-waktu ketika malaikat Tuhan turun ini menceritakan kepada kita bahwa inilah waktunya Tuhan bagi orang yang akan mengalami kesembuhan. Siapapun dia, apapun penyakitnya, dia pasti akan disembuhkan ketika dialah yang pertama kali masuk waktu air itu bergoncang. Nah, kalau kita lihat kata sewaktu-waktu dalam ayat ini, dari bahasa aslinya ada dua kata ya mengenai waktu itu sendiri, yaitu waktu kronos dan waktu kairos. Kalau peristiwa ini yang terjadi di dalam ayat ini adalah waktu kairos, ya, di mana waktu yang spesifik, waktu yang terbatas, momen peristiwa yang penting yang terjadi waktu itu, ya, ini waktu terjadi goncangan, ini adalah waktu kairosnya Tuhan, waktu perkenanannya Tuhan. Waktu itulah orang yang sakit dia akan disembuhkan. Sedangkan kalau waktu kronos itu bicara tentang urutan waktu, maka muncullah kata kronologis gitu ya. Sedangkan kalau kairos itu bicara tentang waktunya Tuhan atau perkenanannya Tuhan dalam kehidupan seseorang. Dan saya percaya Bapak Ibu, kita mengisahkan kepada kita waktu Tuhan bagi orang yang lumpuh ini terjadi ketika Yesus datang kepadanya. Ketika kairos Tuhan, di mana malaikat Tuhan turun untuk menggoncangkan air, dan orang lumpuh ini hanya melihat momen peristiwa kairosnya Tuhan yang dia hanya saksikan dari waktu demi waktu, dari saat demi saat, tahun demi tahun. Dia hanya bisa melihat akan kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan, tapi dia tidak bisa mengalami akan kairos Tuhan itu karena keterbatasannya, kemampuannya, kesanggupannya tidak bisa untuk
memberikan kepada dia kemampuan untuk masuk ke dalam kolam itu tak kala air itu bergoncang. Sehingga apa yang dia alami oleh orang lumpuh ini, dia hanya bisa melihat akan orang-orang yang mengalami kesembuhan. Dia hanya bisa melihat. Sementara dia sendiri tidak punya kesanggupan, dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya daya untuk melangkah terlebih dahulu. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang pertama kali masuk ke kolam itu, dialah yang akan disembuhkan. Tetapi orang lumpuh ini tidak mengalami apa-apa. Karena dia tidak bisa, tidak mampu untuk melangkah. Dan apa yang kita lihat Bapak Ibu, Yesus datang. Kali ini Yesus datang untuk berjumpa dengan orang yang lumpuh ini. Dan tak kala Yesus berjumpa dengan dia, Yesus bertanya kepadanya, maukah engkau sembuh? Seharusnya orang lumpuh ini hanya bisa berjawab, ya saya mau. Tetapi karena hari demi hari, waktu-waktu yang dia lewati tahun demi tahun, selama 38 tahun, membuat dia akhirnya pesimis untuk mengalami kesembuhan. Menjadi dia sebuah dilema bagi dia untuk mengalami kesembuhan. Karena tidak ada kekuatan, kemampuan. Bahkan dia berkata, tidak ada orang yang menolong dia untuk turun ke dalam kolam itu. Sehingga Yesus tawarkan kepada dia, maukah engkau sembuh? Jawabannya dia demikian. Itulah jawaban daripada orang yang sudah memiliki hari-hari hidup. Persoalan kehidupan yang membuat dia hidup dengan penderitaan yang dia alami. Bisa dikatakan bahwa itulah identitas pribadinya dia, yaitu dia mengalami penderitaan. Identitasnya dia, di mana dia hidup, mungkin sudah nasibnya begitu. Sehingga perkataannya dia pun kepada Yesus bahwa tidak ada orang yang menolong dia. Padahal Yesus cuma hanya minta, mau nggak? Sebab saya percaya Yesus adalah jawaban dalam hidup kita. Amin. Kita perlu kenali akan kairosnya Tuhan. Waktu perkenalan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika kita kenali waktunya Tuhan yang datang dalam hidup kita, maka kita harus dengan cepat, dengan tepat menggunakan waktu itu. Untuk apa? Mengalami akan kairos Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Banyak kali Tuhan telah berkata kepada kita. Karena itu kita perlu kenali panggilan Tuhan. Kita perlu kenali akan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dan kita dapat bertindak seperti yang Tuhan mau. Nah Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada kita, maukah kita mau? Tuhan tidak berkata apakah kamu mampu, apakah engkau sanggup. Yang Tuhan mau katakan kepada kita, mau nggak kita mengalami akan mujizat dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu menyaksikan atau menonton akan siaran renungan pagi hari ini, mungkin inilah waktu Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pergumulan yang kita sudah jalani tahun demi tahun. Ada banyak penderitaan, persoalan, mungkin sakit penyakit yang kita jalani tahun demi tahun. Dan hari ini firman Tuhan berkata, kalau waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan, mari terimalah Tuhan. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dan ketika kita berkata, aku mau Tuhan, jangan kita selalu berkata, bersikap seperti orang yang lumpuh di kolam Bethesda ini. Tidak ada orang yang bisa menolong kita. Tidak ada orang yang menolong saya untuk turun ke dalam kolam itu. Karena orang lumpuh ini hanya berpikir, hanya punya pemikiran bahwa di dalam kolam itu jawaban. Karena dia telah melihat orang-orang mengalami kesembuhan lewat goncangan kolam Bethesda itu. Dan dia hanya berpikir itu jawaban. Sudah tidak ada jalan lain. Tetapi hari ini kita belajar bahwa Yesuslah jawaban.
Dia atas segala hal dalam kehidupan kita. Dia atas malaikat yang menggoncangkan air itu. Dia atas mujizat kesembuhan yang terjadi bagi orang yang turun terlebih dahulu. Dan saya mau berkata kepada kita, Tuhan Yesus sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Seperti pujian yang tadi kita telah nyanyikan. Saat tidak ada jalan, tapi di dalam Yesus ada jalan. Dan saya berkata ada kuasa dalam perkataan Yesus. Di mana ketika Yesus berkata kepada orang itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Ada kuasa daya cipta dari perkataan firman Tuhan, perkataan Yesus yang memberikan akan kesembuhan kepada orang yang lumpuh itu. Ketika kita percaya akan firman Tuhan, maka mujizat Tuhan itu terjadi. Kairos Tuhan itu terjadi. Karena itu kita perlu kenali akan waktunya Tuhan dalam hidup kita. Maukah kita menerima akan mujizat Tuhan? Saya percaya ketika kita tahu waktunya Tuhan, jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ini waktu Tuhan, ini saatnya Tuhan. Dan kita percaya di dalam Yesus ada jalan keluar. Dan yang kedua, ada kuasa dalam perkataan Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang mengalami penderitaan. Hari ini Yesus katakan kepada orang yang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tilammu. Kenapa Yesus tidak bilang tinggalkan saja tilammu, berjalan, bangun, berjalan saja tinggalkan, tetapi disuruh angkat tilamnya. Yesus lagi sementara berkata lewat orang yang lumpuh ini, supaya dia mendeklarasikan bahwa kemenangan telah dia peroleh. Dia setelah mendeklarasikan sebuah identitas baru. Yang dulu identitas yang lama, di mana iblis mungkin menawarkan kenyamanan, tinggal saja di situ, tidur saja di dalam penderitaanmu, tidur dalam kesusahanmu. Tetapi hari ini Yesus memberikan identitas yang baru bagi orang yang lumpuh ini, bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Dan dia mau mendeklarasikan ketika dia memikul tilam itu, penderitaan itu, bahwa itu sudah berlalu. Tilam itu, zona nyamannya dia, sudah 38 tahun dia terbaring di tempat itu. Dan kali ini, dia mau menunjukkan bahwa dia telah memiliki kehidupan, gaya hidup yang baru. Kemenangan yang Tuhan Yesus berikan kepada dia. Alkitab berkata kepada kita, di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, ketika Yesus berjumpa dengan orang yang lumpuh tadi yang telah disembuhkan itu, Yesus berkata kepada dia, supaya jangan lagi engkau berbuat dosa, supaya tidak mengalami penderitaan yang dialami lebih parah lagi. Bapak Ibu, Yesus menyembuhkan orang lumpuh ini bukan cuma secara fisik, tetapi secara jiwanya dia dimenangkan, secara rohnya dia dibebaskan dari dosa yang membuat dia menjadi lumpuh. Adakah dosa, adakah perbuatan yang membuat kita lumpuh dalam kehidupan kita? Hari ini kita datang kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan pengampunan daripada Tuhan, sehingga Tuhan membebaskan kita dari segala penderitaan, segala persoalan yang kita hadapi. Kenalilah waktu Tuhan. Ketika kita kenali waktu Tuhan dalam pergumulan kehidupan kita, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang dalam persoalan ada jalan keluar yang Tuhan sediakan kepada kita. Ketika kita melewati akan proses dalam hidup ini yang begitu panjang, tetapi ketika ada kairos Tuhan, maka itu akan dipersingkat, itu akan dipercepatkan. Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan membukakan jalan yang baru bagi kita. Dan kita akan peroleh kesembuhan yang utuh daripada Tuhan. Pemulihan yang utuh daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, pagi hari ini kenalilah waktunya Tuhan. Sewaktu-waktu ini bicara tentang kairosnya Tuhan. Ada perkenanannya Tuhan. Ada satu hal yang sangat spesifik yang Tuhan berikan. Peristiwa, momen yang terjadi dalam hidup saudara dan saya.
Dan saya percaya ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kairosnya Tuhan itu akan datang kepada kita. Hari ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Bapa di sorga, hamba berdoa Tuhan bagi jemaat Tuhan yang hari ini telah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah kairosnya Tuhan, waktunya Tuhan terjadi di dalam nama Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Tuhan, yang lumpuh boleh berjalan di dalam nama Yesus. Hamba berdoa, kuasa mujizat Tuhan terjadi. Tuhan, Engkaulah Allah jawaban. Engkau Allah membuka jalan bagi kami. Engkau Allah melakukan segala yang baik dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Bapak Ibu diberkati. Segala usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai ketemu dalam renungan besok hari. Amin.